Hai everyone, welcome to Labaik Bongcah. Gimana jadinya ya kalau ada dokter jenius berusia 10 tahun? Nah, drama Jepang yang judulnya Dokter Coklat ini nyeritain seorang dokter cilik perempuan bernama Yui Terashima. Dia begitu jenius di bidang medis karena dipengaruhi oleh ayahnya yang seorang ahli bedah jantung. Tapi sayang, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Yui lalu bekerja sama dengan dokter magang bernama Tetsuya, yang juga merupakan murid dari ayahnya. Kemudian mereka bikin tim medis khusus yang fokus untuk menyelamatkan nyawa pasien apapun kondisinya. Nah, suatu hari ini ada sebuah boyband gitu beranggotakan 4 orang lagi latihan ngedance. Tahu-tahu salah satu member yang namanya Andy kelihatan megangin kepalanya kayak lagi pusing. Anggota lain menyuruh Andy duduk aja dan mereka minta izin kepada direktur supaya Andy bisa istirahat. Direktur nanya berapa suhu tubuhnya, tapi Andy menjawab ini cuman migrain biasa. Andy pun pergi ke toilet, tapi kayaknya kondisinya malah semakin serius. Dia merogoh kantongnya untuk mencari obat, tapi pas udah ketemu, obatnya malah jatuh ngegelinding. Akhirnya Andy jatuh pingsan di dalam toilet, dan gak ada seorang pun yang tahu. Ajaibnya ada seorang cewek yang ngerasa tahu di mana Andy. Dia seolah melihat obat Andy yang tadi ngegelinding keluar. Di situ juga udah ada Yui si dokter cilik. Orang-orang pun menggedor pintu toilet, kemudian memakai trik khusus buat membuka pintu itu. Waktu dibuka, semua terkejut melihat Andy terduduk tidak sadarkan diri dengan badan yang lemas. Andy dibaringkan sejenak karena Yui mau memeriksanya. Ternyata tekanan darahnya tinggi dan denyut nadinya sangat lemah. Jelas ini bukanlah penyakit migrain. Yui bertanya apakah Andy bisa mendengarnya, tapi rupanya Andy tidak bisa mendengar suara Yui. Gak lama kemudian makin banyak orang yang datang. Yui menegaskan jangan mencoba menggoyangkan badannya Andy. Cepatlah panggil ambulans sekarang juga. Selama menunggu ambulans datang, Yui mendiagnosis bahwa Andy menderita tuli sebelah. Mungkin dia punya tumor saraf pada pendengarannya. Parahnya lagi, ambulans datang dalam waktu 20 menit. Tidak banyak waktu sehingga Andy harus dioperasi sekarang juga. Direktur pun datang untuk mengecek kondisi Andy. Seorang wanita yang mengaku seorang dokter berkata kepada direktur bahwa Andy menderita tumor saraf di pendengaran. Itu sebabnya pupil matanya tidak bergerak dengan benar. Kalau terus begini, maka Andy akan dalam bahaya. Gak ada waktu untuk menunggu ambulans sampai sekarang. Setelah semua setuju melakukan operasi mendadak, Andy pun dipindahkan ke ruangan lain yang mirip gudang. Sementara itu Yui ngumpet di balik tumpukan kardus. Setelah aman, Yui pun keluar dan mulai mengoperasi Andy. Uniknya alat yang mereka pakai itu alat seadanya seperti bor listrik dan yang lainnya. Pokoknya bedalah dari adegan-adegan operasi di drama lain. Anggota tim medis sangat mengandalkan Yui yang juga punya sebutan dokter coklat. Aku rada ngilu juga sih lihat dokter kecil ini ngebor kepalanya Andy pakai bor listrik. Nah, waktu cairan di otaknya mau disedot keluar, Andy tiba-tiba mengalami kejang-kejang parah. Detak jantungnya meningkat drastis, kondisinya jadi sangat berbahaya. Tapi Yui bilang ini tuh tepat di lokasi tumornya berada, cuman masalahnya adalah tekanan di otak. Intinya sih menyebabkan ketidakseimbangan antara si cairan sama si otak. Udah gitu tim medis menyuntikkan semacam obat penenang untuk membuat kejang-kejangnya Andy itu berhenti. Tapi ternyata ini juga effort banget karena kejang-kejangnya begitu dahsyat. Jadi tim medis lumayan kesulitan. Sesudah kondisinya stabil, Yui pun mulai menjahit kepala Andy dengan jarum dan benang. Syukurlah operasi Andy berjalan sukses. Aku juga ikutan tegang loh. Andy pun berbaring di sebuah kursi panjang dan perlahan matanya mulai terbuka. Waktu Andy melihat direktur, dia minta maaf karena dirinya sendirinya lah yang menolak buat dioperasi sekarang karena tampil di Budokan adalah impian direktur. Soalnya Andy merasa berhutang budi kepada direktur yang udah ngasih dia pekerjaan. Direktur bilang, mari kita tunggu kamu sembuh dulu. Bahkan walaupun kamu sembuh, kamu gak usah menyanyi dan menari lagi. Lakuin aja deh apa yang kalian mau. Tapi Andy bersikeras, setelah sembuh dia tetap mau tampil di Budokan sebab itu adalah impiannya.